المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم امين يا رب العالمين. وبعد قال majlis kelima, sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Wahai hamba, di manakah peribadatan, yakni pengabdianmu terhadap Al-Haq? Berikanlah penyembahanmu, dan ambillah semua keperluanmu dengan secukupnya. Engkaulah hamba yang melarikan diri daripada Tuhanmu. Kembalilah kepadanya, rendahkanlah dirimu terhadapnya, tunduk kepada pintunya dengan melaksanakannya, tunduk kepada larangannya dengan menghentikannya, tunduk kepada perintahnya dengan melaksanakannya, tunduk kepada larangannya dengan menghentikannya. Bersabar serta pasrah dengan semua ketentuannya. Apabila semua ini telah engkau sempurnakan, maka telah sempurnalah penyembahanmu dan pemeliharaanmu, dan datanglah kepadamu kecukupan daripadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alaihissallahu bikafin abdah. Maksudnya, bukanlah Allah sudah cukup untuk melindungi hambanya. Az-Zumar ayat 36. Apabila pengabdianmu kepadanya sudah diakuinya, maka dia akan mencintaimu dan mengukuhkan kecintaanmu terhadapnya di dalam hatimu, menenteramkan kamu dengannya, mendekatkan kamu dengannya, sehingga engkau menjadi orang yang redha terhadapnya dalam segala keadaan. Andainya bumi ini terasa sempit bagimu, nescaya dia akan melapangkannya. Jika semua pintu terkunci buatmu dengan keluasannya, maka engkau tidak akan marah kepadanya, dan kamu tidak akan mendekati pintu yang lain. Kamu juga tidak akan makan dari makanan yang lain, sebagaimana yang berlaku ke atas Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dirinya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وحرمنا عليه المراضع من قبل. Maksudnya, dan kami haramkan, yakni cegah Musa daripada menyusu kepada perempuan-perempuan, yakni yang mahu menyusukannya sebelum itu. Surah Al-Qasas ayat 12. Tuhan kita adalah Maha menyaksikan segala sesuatu, menghadiri setiap sesuatu, mengawasi setiap sesuatu, serta dekat kepada setiap sesuatu. Bagi segala sesuatu yang berlaku, engkau tidak mungkin terlepas daripadanya. Tiada perintah yang diingkari sesudah diketahui. Celakalah engkau, sesungguhnya engkau telah mengenal Allah, tetapi engkau kembali mengingkarinya. Janganlah kamu berpaling daripadanya, kerana perbuatan itu akan menghalangmu daripada segala kebaikan. Bersabarlah engkau bersamanya, tetapi janganlah engkau bersabar sedangkan engkau jauh daripadanya. Tidakkah kamu tahu bahawa orang yang bersabar itu bermakna memiliki kekuatan? Di manakah akal dan pikiran? Di manakah akal dan pemikiranmu?
Di manakah dunia ini? Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu, dan tetaplah kamu bersiap sedia, yakni di perbatasan negerimu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh kejayaan. Surah Ali Imran ayat 200. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa di dalam bersabar itu terkandung beberapa kelebihan, kebaikan dan kenikmatan. Akibat yang baik bagi orang-orang yang mengamalkannya. Pemberian dan kenikmatan serta kesenangan di dunia dan di akhirat. Oleh yang demikian, peliharalah sikap sabar itu. Sementara kamu telah melihat kebaikannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Hendaklah kamu mencari bekal untuk memasuki kubur. Sentiasa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Sementara engkau telah menyelesaikan semua urusanmu dengan istiqamah. Kemudian kata musannif, janganlah engkau termasuk golongan orang-orang yang suka memberi nasihat. Terus. Okey, alhamdulillah, kita panjatkan syukur setinggi-tingginya pada Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat Allah SWT sekali lagi kita berkumpul secara mingguan pada malam yang berbahagia ini untuk meneruskan pengajian kitab kita Al-Fathur Rabbani, karya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah dan dilimpahkan kepada kita ilmu, khususnya terkait dengan kerohanian ataupun disebut ilmu kerohanian, yang nantinya membantu kita menyuluh rohaniah kita supaya berbetulan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbetulan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada anak-anak pondok kita, ini adalah kajian kitab. Setiap kajian kitab perlu kepada persoalan-persoalan. Tanggap dan soal. Nah itu. Dengan kemurah macam kayu saja. Betul. Boleh cakap apa semua kau dengar. Kau sendiri tidak ada persoalan. Itu kegagalan menanggap. Betul kah? Okey. Kita masuk kepada syarahan yang baru. Syarahan yang baru, syarahan yang kelima ataupun majlis kelima. Teks kita ini menggunakan istilah majlis. Dan teks Arabnya pun menggunakan istilah majlis sama saja. Dan majlis kelima ini dari segi topiknya adalah sebab-sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Sebab-sebab ataupun hal-hal, sebab di sini termasuk halnya. Karena dalam kerohanian kita cuma ada dua saja, hal rohani dan hal jasmani, kan? Nah, sebab-sebab itu terkait langsung dengan hal jasmani, hal rohaniah dan hal jasmani. Nah, begitu. Jadi, apabila kita menyebutkan sebab-sebab kecintaan, nah, di sana langsung merujukkan kita kepada bagaimana rohaniah kita dan bagaimana jasmaniah kita. Ya. Membawa kepada kecintaan Allah terhadap kita. Begitu. Atau cakap mudah, bahasa mudahnya. Bagaimana kedudukan rohaniah kita untuk menyampaikan untuk menjadi apa? Untuk menyampaikan kepada Allah menyintai kita. Itu. Walaupun bukan ahli bahasa, mau pusing-pusing bahasa pun pening. Jadi kita belajar sudah hal rohaniah dan hal jasmaniah itu menjadi
menjadi pengukur, kan? Hal rohaniah dan hal jasmaniah kita itu menjadi pengukur kepada hubungan kita dengan Allah. Nah, implikasi hubungan itu yang disebut kecintaan, kan? Nah, jadi seolah-olah pada sisi lain kita belajar sudah hal jasmaniah, hal rohaniah, itu kan? Hal rohaniah, hal jasmaniah. Nah, hal jasmaniah dan rohaniah kita itulah yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyintai kita. Faham tak? Ya? Jika hal rohaniah kita sempurna, hal jasmaniah kita sempurna, nah nanti kita sampai kepada Allah menyintai kita. Betul kan? Nah, kau cakap saja betul, kau pun anggur. Apa yang betul, kau pun tidak tahu. Nah, ini panduannya adalah jadual maqamat itu. Nah, panduannya. Jadi kita sebut tadi hal rohaniah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita andaikan begitu. Ya. Kemudian kita sebut ini hal rohaniah. Ini hal jasmaniah. Okey? Nah, hal jasmaniah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Faham tak? Nah, jadi kita bercakap tentang, tadi sudah sebut ya, hal jasmaniah dengan hal rohaniah ini menjadi kayu ukur. Ya, menjadi kayu ukur kepada kita untuk sampai ke posisi Allah menyintai kita. Sebut itu tadi kan? Faham tak, Fas? Nah, kau itu perlu paham tak? Kau itu terlambat sikit. Terlambat semuanya. Umur pun terlambat. Ya? Ketika orang dewasa sudah, kau masih kanak-kanak lagi. Nah, itu terlambat. Okey? Nah, jadi kita bercakap, sama ada kita bercakap hal rohaniah, nah itu kita sebut sudah 9 sifatnya. Kemudian kita bercakap hal jasmaniah, ada 5 sifatnya. Ya. Terakhir, pecinta di sini kan? Pecinta, yang ini pecinta posisinya, dan yang ini dicintai. Betul kan? Betul kan? Paham tak? Nah. Jadi kita bercakap sekarang posisi kita adalah posisi pencinta. Kita andaikan begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau Allah mencintai kita? Paham tak? Nah, itulah topiknya. Ya. Sebab kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Kalau disebut sebab berarti ada fakta 1, 2, 3 kan. Nah, kita bukan berbincang fakta 1, 2, 3. Kita mencari sebab, mencari alasan, mencari pencerahan. Ya, bagaimana untuk kita mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi kita pencinta dan posisi dicintai nantinya. Okey. Kemudian kata musannif, wahai hamba, wahai hamba-hamba Allah. Nah, itu dari sudut balaghahnya. Nah, ayat itu dipanggil ayat muhasabah. Ya. Ayat muhasabah dengan maksud supaya kita sentiasa berada dalam keadaan sedar. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita untuk sombong, siapa kita untuk angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, justru itu seruan wahai hamba. Wahai hamba. Nah, itu seruan dalam ilmu balaghahnya, seruan muhasabah. Ya. Seruan untuk menyedarkan kita, menginsafkan kita, menyedarkan kita. Nah, kalau kita dipanggil Tuan, kalau kita dipanggil Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, Inci, nah kita lambat mau sedar, betul kan? Faham tak? Faham kah, Lina?
Karena istilah-istilah itu adalah istilah-istilah kebanggaan. Nah, ketika dipanggil wahai hamba, kau mau bangga apa? Ya kan? Apa yang kau mau banggakan? Kalau panggil Datin Sri Fas, nak kembang saja dia. Kan? Itu istilah-istilah kebanggaan. Nah, ketika dipanggil wahai hamba Allah, wahai Fas, hamba Allah, kau mau bangga apa? Bangga? Nah, ketika dipanggil hamba Allah, kita semua sama saja. Kau Datuk Seri kah? Kau Perdana Menteri kah? Kau apa kah? Semuanya sama saja. Faham? Sebab itu, dalam ilmu balaghah mengungkapkan panggilan, seruan, perkataan hamba itu adalah perkataan seruan muhasabah. Ya. Okey, jadi wahai hamba-hamba Allah, siapa kita? Jangan pandang orang lain, ya. Pandang kita. Di manakah peribadatan, yakni pengabdianmu terhadap al-haq? Ini satu pertanyaan ilmiah secara kerohanian. Di manakah peribadatan, yakni pengabdianmu terhadap al-haq? Di mana duduknya? Jadi kalau kita cakap mudah, di mana duduknya pengabdianmu terhadap al-haq? Sangat ilmiah itu. Ya? Pengabdianmu duduknya di mana? Boleh fikirkah soalannya? Boleh fikir kan, Mizi? Tidak boleh fikir. Pengabdian dalam istilah lain yang lazim kita guna adalah ubudiyah, betul kan? Nah, jadi seolah-olah di manakah ubudiyahmu terhadap al-haq? Al-haq itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, di manakah ubudiyahmu terhadap al-haq? Nah, satu soalan yang sangat ilmiah, soalan terhadap rohaniah kita itu. Jadi sebelum kita menjawab daripada teks Maulana Mursyid kita, nah kita pikir dulu, kita sendiri pikir, ubudiyah di mana? Paham ini? Kau perlu paham soalannya dulu. Kau faham soalannya, Faz? Aku tulis. Jadual ini sangat besar, tengok. Cuma soalannya, di mana ubudiyahmu kepada al-haq? Al-haq itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Pengabdian, istilahnya di sana adalah peribadatan, kemudian pengabdian. Peribadatan itu istilah fiqh. Ibadah itu istilah fiqh, kan? Pengabdian, kemudian kita sebutkan ubudiyah, itu istilahnya tasawuf, istilah psikologi. Nah, Mimi, kau paham ke soalannya? Nah, ubudiyah ku ajar sudah. Nah, persoalannya sekarang di mana? Di mana ubudiyahmu? Betul kan? Terhadap Allah. Betul kan? Di mana tanyanya? Jawapannya macam-macam, tahu kan? Mizi, kau mau jawab? Aku tengok kau mau jawab saya tadi. Jawab apa? Try. Oh, kau boleh main try pula. Okey, terus. Nah, itu kau panjang lebar. Di mana? Tempat saja. Dia minta tempat saja, kan? Dia minta tempat, tahu kan? Nah, di mana?
rohaniah tidak cukup kan? Dirimu. Di mana? Di diriku. Gitu kan? Nah, kemudian diriku itu baru rohaniah dan jasmaniah. Soalannya, di Kuala Lumpur. Di mana kau mau pergi Kuala Lumpur? TMB, Maybank, Sogo. Nah, baru ceritanya berkembang, betul kan? Kau mau pergi ke mana? Kuala Lumpur. Kau mau apa di Kuala Lumpur tu? Mau pergi Sogo, mau pergi sana, mau pergi sini, mau pergi situ. Baru banyak kan? Jadi tempatnya dimaksudkan di mana tadi adalah diri kita. Jadi pertanyaannya, di mana pengabdian ay ubudiyahmu terhadap Allah? Di mana? Pada dirimu sendiri. Gitu. Jadi bahasanya, diri kita itu sendirilah tempatnya ubudiyah. Begitu, paham tak? Sebab itu bila kita bercakap tentang ubudiyah, kau kasih makna ubudiyah, Fas? Pandai. Ini malam kau masak apa, Fas? Tom yam bakar. Mimi yang masak. Okey. Nah, kau kasih makna rantau. Suara Fas itu suara perempuan, Pak. Dia memang perlahan suara dia. Kecuali dia di kandang kambing dengan dom saja suaranya kuat. Ubudiyah apa maknanya? Kasih tahu semua orang. Kau macam tersasul saja, Pak. Kau pikir habis sudah tu? Kasih kuat, Pak. Semua orang mau dengar ni. Maci-maci itu dia orang tulis tu. Kau cakap dia orang tulis. Nanti ujung tahun dia orang akan semak. Rantau diberikan markah 100%. Dia orang tugas-tugas semuanya. Tahu tak? Mizi dapat 25% saja. Goreng saja lebih. Contohnya begitu. Semua panel-panel penilai, kau tahu kan? Nah, ubudiyah. Apa maknanya ubudiyah? Boleh kami Mizi? Betulkah? Betulkah, Fas? No. Kau mau mengaku betul pun yang cengang-cengang saja. Betul kan, Mimi? No. Okey. Jadi kita faham sudah makna ubudiyahnya itu. Keterikatan satu hal. Kemudian lebih kepada kita sebagai hamba yang sempurna. Itu. Ya kan? Jadi di sana membawa maksud kepada kita adalah kita menjadi hamba yang sempurna kepada Al-Haq. Kita di situ adalah diri kita. Itu kan? Nah, diri kita berada di keadaan hamba yang sempurna. Bukan separuh hamba, separuh tuan. Ya? Separuh hamba, separuh tuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Separuh taat, separuh lagi maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Separuh mengikut, separuh lagi menolak Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu. Nah, diri kita perlu sempurna. Padahal perkataan sempurna itu kita masukkan dalam ubudiyah sudah. Ya kan? Tadi kau terjemah begitu kan? Nah, sempurna itu masuk dalam ubudiyah sudah. Terikatnya kita, keterikatan kita dengan Allah SWT sebagai hamba, menerima, melaksanakan, mematuhi dengan sempurna. Ya kan? Jelas ya? Jadi pertanyaan ini sebenarnya lebih kepada dipanggil apa ya, nida, daripada wahai hamba itu tadi. Wahai hamba,
Dalam kesedaran kita sebagai hamba, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, Pak. Apakah kita sudah membina pengabdian diri, membina ubudiyah kepada Allah Al-Haq dengan sempurna? Begitu pertanyaannya. Kan? Oh, lambat lagi mau mati, nanti-nantilah. Jangan begitu. Kan? Walid yang sedar-sedar mau mati sudah. Nah, masa berlalu yang begitu panjang. Nah, Walid terlalai dalam soal pertanyaan ini, Ya. Nah, hari ini baru tersedar Allah, Masya Allah. Sepatutnya pertanyaan ini berulang-ulang di dalam diri kita. Sejak kita akil balik. Apakah aku telah sempurna ubudiyah? Apakah aku telah sempurna ubudiyah? Apakah aku telah sempurna ubudiyah dengan Al-Haq? Nah, pertanyaan ini sepatutnya berulang-ulang berlaku dalam diri kita. Paham kami sih? Nah, jangan kau 50 tahun nanti baru kau mau tanya soalan ini. Aku sempurna sudahkah? Nah, itu jam kau baru berhenti dari dangdut saja. Dari bonza dangdut, toke karaoke. Nah, mau cari sempurna macam mana lagi? Terlambat sudah. Tahu tak sih? Nah, macam Walid saja. Membina kesempurnaan ubudiyah itu adalah sesuatu yang payah. Ya. Okey, terus. Berikanlah penyembahanmu, katanya. Berikanlah penyembahanmu. Berikanlah ataupun kalau diterjemahkan lagi, ya, berikanlah ai persembahkanlah. Itu satu terjemahan yang Walid masih ingat. Persembahkanlah, present. Jadi kemudian mungkin perkataan persembahkanlah itu susah mau difahami. Jadi disebut berikanlah. Ya kan? Nah, beri berarti Walid beri pen ini kepada Lina, beri kepada dia. Itu beri kan? Tapi kalau persembah lain itu. Ya kan? Nah, yang namanya persembah, orang akan buat sesuatu yang terbaik. Kan? Jul diminta mempersembahkan tarian tarian apa Jul? Najat, ganjat. Guru gerai nyamai apa itu? Aku pun tidak tahu. Nah, Jul, nanti kau bukan boleh buat lebih kurang. Kau tidak akan buat lebih kurang itu. 2 bulan lagi kau mau present tarian ngajat itu, kau pergi belajar sudah. Begitu, begini, begitu, lompat, begitu, begini, kau pergi belajar sudah. Kenapa? Karena kau mau mempersembahkan yang terbaik, betul kan? Nah, itu terkait dengan persembah. Sebab itu, kalau dirujuk kepada teks Arabnya, perkataannya diterjemahkan dengan mempersembahkan. Ya, jadi dhabit sajalah, walaupun di sini disebut berikanlah, ini penterjemahnya. Tapi Walid lebih senang dengan makna mempersembahkan. Karena setiap yang kita mau persembahkan, kita akan jadikan dia itu terbaik. Paham tak? Nah, di sana sama saja, Pak. Kita persembahkan salat, kita persembahkan puasa, kita persembahkan zikir, kita persembahkan tilawatul Quran, kita persembahkan life kita, kehidupan kita itu sendiri. Betul kan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Fas? Sebab itu dalam hal life itu kita persembahkan kepada Allah. Kehidupan kita sehari-hari kita persembahkan kepada Allah. Nah, maka kita perlu jaga-jaga. Ketika kita perlu menutup aurat, kita perlu menutup aurat. Ketika keadaan ini kita begini, keadaan itu kita begitu. Paham tak? Nah, jangan kita ikut kepala kita. Sebab kita sentiasa dalam keadaan mempersembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk penyembahan. Itu disebut kan? Dalam bentuk penyembahanmu. Mempersembahkan dalam bentuk penyembahan. Nah, itu lain maknanya tu. Mempersembahkan, kita present, boleh sebut sudah tadi, kita persembahkan. Maka setiap yang kita mau persembahkan, kita akan jadikan ia yang terbaik. Nah, itu betul kan? Nah, kemudian penyembahanmu. Penyembahan terkait dengan
taat dan patuh, ya, kerana penyembahan itu ada metodologinya, ada cara, ada kaedahnya, betul. Nah, kita tidak boleh buat penyembahan itu sewenang-wenangnya, ya. Tetapi secara umum penyembahan itu, ya, ada suruhnya, ada larangnya. Nanti kita kaitkan penyembahan itu dengan agama, ya. Jadi metodologi penyembahan ada dua bentuk: melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Okey. Jadi berikanlah, dan kemudian kita aikan dengan persembahkanlah penyembahanmu. Perhatikan, ya. Persembahkanlah penyembahanmu. Nah, apa yang dipersembahkan itu diri kita, kan? Kita persembahkan diri kita, ya, di mana diri kita itu dikaitkan dengan penyembahan, dikaitkan dengan melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Betul? Kau faham teksnya dulu. Sebab teks ini adalah teks yang sangat ilmiah. Pada Walid sangat ilmiah. Mencerahkan rohaniah kita. Nah, Walid ulang, ya. Berikanlah, persembahkanlah. Apa yang kita mau persembahkan? Diri kita. Betul, kan? Nah, kita hari-hari persembahkan diri kita, sedar atau tidak sedar. Itulah hakikatnya. Diri kita buruk kah? Diri kita baik kah? Nah, kita setiap hari, bahkan jika disebut setiap masa pun boleh, setiap masa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan diri kita setiap masa kita persembahkan dengan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Faham kan? Kalau faham ke Fas? Bayangkan. Setiap masa, nah masa itu ada minit, ada saat, ada minit, ada jam. Nah, mau sebut yang kecil sekali, lambat, kita sebut yang besar. Ya. Setiap jam, ya, kita persembahkan diri kita kepada Allah dalam ketaatan. Boleh faham ke begitu? Ya. Jangan persembahkan diri kita kepada Allah SWT sekejap taat, sekejap maksiat. Faham tak? Ada begitu, kan? Jadi dalam konteks maksud, seperti mana sudah sebutkan tadi, sudah, kita ini, hidup kita ini dalam keadaan mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita. Nah, itu keadaannya kita. Pegang itu dulu, ya. Tidak kira apapun keadaan kita, apapun aktiviti kita, apapun yang kita lakukan, hakikatnya kita sedang mempersembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nampakkah? Nah, tinggal lagi bagaimana diri kita. Diri kita dalam keadaan menyembah, ya. Dalam keadaan menyembah ataupun bercanggah dengan menyembah itu. Itu saja keadaan diri kita. Faham tak? Jelaskah? Betul? Okey. Jadi katanya, berikanlah penyembahanmu dan ambillah semua keperluanmu dengan secukupnya. Ya, berikanlah penyembahanmu, makna yang boleh disebutkan tadi, ya. Jadi bila sebut penyembahanmu, di situ ada suruhan, di situ ada larangan, betul? Nah, yang disuruh kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Nah, dan ambillah semua keperluanmu, dan ambillah, boleh saja kau sebut di situ cari, dan ambillah, cari, dapatkan. Perkataan ambillah di situ, carilah, dapatkanlah, kan? Semua keperluanmu, apapun yang kita perlukan, ya, keperluan, itu perkataannya di sana. Semua keperluanmu di atas penyembahanmu itu tadi, ya. Dan ambillah semua keperluanmu dengan secukupnya,
di atas penyembahan tadi. Di atas suruhan Allah, di atas melaksanakan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah SWT. Nah, maksud mudahnya adalah cari keperluan itu dengan mengikut syariat Allah SWT. Jangan kita cari keperluan, ya, keperluan untuk kita hidup dalam keadaan bercanggah, ya, dengan syariat Allah SWT. Ya, secara huraian kita sebut sudah tadi. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Nah, ketika kita mencari keperluan, jangan kita melakukan apa yang dilarang. Gitu kan? Jangan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana kita dalam keadaan mempersembahkan diri kita kepada Allah SWT. Nampak Mizi? Kalau sisi lain pun kita bincang, Allah mau terima macam mana jika kita mempersembahkan diri kita dalam keadaan melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Betul kan? Faham, Fas? Nah, kau mau Allah menerimamu dan memberikan kecintaannya kepadamu. Sedangkan kau mempersembahkan dirimu hari-hari di hadapan Allah, terhadap Allah dalam keadaan bercanggah, dalam keadaan melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Faham kan? Nah, mana mungkin Allah terima diri kita? Masya Allah. Nah, sedar tidak sedar, mungkin ini kita bercakap muhasabah, ya. Mungkin kita buat yang disuruh, yang dilarang pun kita buat juga, Pak. Kan? Mungkin begitu. Allah suruh kita berbuat baik, berbuat ihsan terhadap sesama manusia. Jangan kita ghibah, mengumpat. Jangan kita namimah, mengadu domba, mewujudkan pergaduhan, perkelahian sebagainya. Jangan. Kita syok saja mengumpat. Hari-hari mengumpat Walid Bafas. Kambing ada kasih tahu Walid, Pak. Kau pergi cakap dengan kambing. Naik cepat nanti, Walid marah aku. Kamu orang ni kambing, bodoh punya kambing. Kau bilang begitu dia. Kan tak? Kambing ada kasih tahu kau. Fas mengumpat Walid, dia kasih tahu. Tidak? Okey, Pak. Kalau itu kambing itu yang salah. Okey. Faham ya? Nah, bahkan dalam soal mengambil keperluan, nah itu hal yang diizinkan oleh Allah SWT. Ambillah keperluanmu. Cuma keperluannya, maksud keperluan ada limitasinya. Lebih daripada keperluan, nah itu dipanggil berlebih. Ya kan? Dipanggil berlebih. Nah, berlebih itu jangan sampai melampau. Nah, kan? Nah, ambil sekadar keperluan saja. Jadi keperluanmu apa, Mizi? Keris itu cukup memadai sudah kan? Nah, kau tidak perlu mau berhutang berbaris, pergi beli wai suku, wai apa lagi, tidak perlu. Faham tak? Nah, Walid punya keperluan apa? Walid punya keperluan di suara buruk itu sudahlah. Buat apa? Nah, kan? Nah, bukan masalah Walid nanti dia mati tengah jalan. Kalau dia mati, aku buang enjin itu ke bubur enjin lain. Biar dia buruk, enjin jangan mati tengah jalan saja. Bukan susah. Kan? Ya, Pas? Nah, sekadar keperluan saja. Kau punya bedak ada berapa jenis, Pas? Bedak siam. Yang gambar nyonya siam itu lagi. Tiada. Nah, aku benarkan dua jenis saja. Tepung-tepung itu ada kau ambil buat bedak. Kan? Nah, ini memadai kan? Nampak? Fas adalah seorang yang bersikap memadai. Dia mengambil sekadar keperluan saja. Nah, begitu, Pak. Bagus, Alhamdulillah. Ini ada orang yang tidak pernah cukup itu, tidak pernah cukup ini, tidak pernah cukup itu. Nah, dia mengambil bukan lagi keperluan. Berlebihan, dan lebihan itu dengan sikap melampau. Nah, itu yang terkait dengan apa ya? Dengan percanggahan kita sebutkan tadi. Maka apabila kita melampau, di sana akan menyebabkan kita jadi susah. Ya.
Contoh ya, kita melampau berlebihan dan melampau dalam sesuatu yang pada awalnya adalah keperluan. Nah nanti mungkin kita terpaksa berhutang begitu, berhutang begini. Kerja kena lebih, dengan mau belajar pun tidak ada masa lagi, mau berzikir pun tidak ada masa lagi, mau tilawah Quran pun tidak ada masa lagi. Nah seluruh pikiran kita tertumpu macam mana mau cari duit untuk cover itu, cover ini, cover itu, cover ini. Betul kan? Itu. Sebab itu para ulama tasawuf ya, sepakat dalam hal keperluan. Sebenarnya jika atas nama keperluan Allah sudah mencukupkan kepada sekalian hambanya. Tahu kan? Jika atas nama keperluan Allah sudah mencukupkan ke atas hambanya. Faham tak? Faham tak Lina? Jadi kenapa manusia bersikap tidak mencukupi, tidak memadai, bekerja begitu? Nah, kerana dia sudah berlebih dan melampaui keperluan, tahu tak? Nah, itu punjanya. Nah, akhirnya tidak cukup duit. Bulan ini dapat 1,000 tidak cukup. Mau bayar itu, bayar ini, bayar ini, habis. Kalau dilihat ke belakang, kita mengambil secara melampau. Nah, faham tak Jul? Tentang keperluan, tentang Allah mencukupkan rezeki, mencukupkan keperluan, Allah sebut di dalam Al-Quran, bukan bahasa kita, bukan faham kita, bukan rasa kita. Allah menyebutnya, tahu tak? Allah mencukupkan rezeki setiap hambanya yang namanya keperluan itu. Dan apabila manusia itu mengambil lebih daripada keperluan, apalagi mereka menyertakan dengan tamak, dengan haloba, dengan apa, sombong dan sebagainya, nah ini menyebabkan manusia kemudian menjadi zalim. Kan? Jadi zalim dia rampas hak orang lain menjadi haknya secara yang tidak wajar. Nah, tentang mengambil keperluan ini, satu hal, mengambil sekadar keperluan ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kerohanian, satu hal yang perlu difahami ya dalam soal kerohanian. Sebab itu kita kadang-kadang baca sirah-sirahnya para aulia Allah SWT daripada zaman tabi'in, sahabat pun ada, ya, sahabat tabi'in. Nah, kita tidak pelik bas, makan sehari sekali saja mereka. Ya. Mereka makan sehari sekali saja, makan ketika berbuka puasa. Antaranya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajah dan wanita Sayyidul Jannah Fatimah radhiyallahu taala anha, istrinya Sayyidina Ali, anaknya baginda Nabi SAW. Mereka bersahur dengan air, mereka berbuka puasa dengan kurma atau roti. Nah itu saja. Sekali saja mereka makan. Apakah mereka tidak lapar? Lapar ini sangat terkait dengan kebiasaan, tahukah? Ya. Tentang lapar ya, tentang lapar sangat terkait rapat dengan kebiasaan. Ya. Paham tak? Nah, orang Melayu biasa dia makan satu hari 3 kali. Nah, jika dia tidak makan satu hari 3 kali, dia akan jadi lapar. Karena kebiasaannya itu menyebabkan dia jadi begitu. Paham tak? Nah, jika kita biasakan diri kita makan sehari sekali, nanti kebiasaan itu akan menyebabkan kita memadai sekali-sekali saja. Paham tak? Nah, itu. Jadi yang sebenarnya keperluannya di mana? Betul kan? Nah, keperluannya makan satu hari 1 kali saja. Itu keperluannya. Yang lainnya itu semua jadi lebihan. Paham tak? Nah, lebih pun tidak mengapa. Jangan kau melampau. Jelas ya? Nah, melampau itu nanti menyebabkan kau tidak cukup. Paham tak? Kau punya pendapatan 1,000 sebulan, duduk di Bukit Selambau. Tidak cukupkah kalau kau makan seperti mana kita sebut tadi keperluan? Lebih dari cukup. Betul kan? Yang menyebabkan tidak cukup, kau sekejap-sekejap tokoyaki. Sekejap-sekejap apa lagi ya? Bombojoloni. Sekejap-sekejap. Nah, itu yang menyebabkan tidak cukup. Kau pergi minum kopi di Starbucks. Nampakkah melampau-lampaunya itu? Tahukah? Starbucks kopinya sama dengan kita saja. Dia taruh sikit
coklat, dia taruh sikit, campur itu, campur ni, campur itu, campur ni. Nah, RM26. Kan? Nah, Walid padahal Walid merantau seluruh dunia, aku merantau sudah. Tahu kan? Aku tidak pernah minum di airport. Sebab mahal. Aku mau minum, saya pergi tengok, kopi saja harganya sampai RM6 kah? Nah, aku teringat kopi di rumahku saja, lagi sedap lah. Faham tak? Jadi itu, Walid bercerita tentang itu, bercakap tentang itu sebagai apa ya? Sebagai alasan-alasan awal untuk kita bercakap tentang bagaimana untuk sampai kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ambil ingat itu. Jadi kita berlebihan sampai kepada melampau dalam hal-hal yang harus, walaupun harus ya, makan itu harus. Tapi itu boleh menyebabkan apa ya? Kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sudut mencari duit sebab kita mengambil lebih daripada keperluan satu hal. Nah, sudut lain, nah kita banyak masa diberikan kepada hal-hal kepentingan diri kita, ya, berbanding hal urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Faham tak? Makan saja kita ambil masa, makan tengah hari kita ambil masa 20 minit. Makan pagi kita ambil masa 20 minit, tengah hari 20 minit, 40 minit, makan malam pun mungkin 20 minit, 40 minit. Lain-lain makan merapu-merapu, nah 1 jam bagi kita ambil masa. Betul kan? Kita andaikan begitu, boleh kah? Melampau kah? Melampau kah makcik kita andaikan begitu? Tak melampau no. Makan nasi, makan sarapan pagi 20 minit. Kemudian kita tengah hari 20 minit. Kemudian saat ini kita makan malam 20 minit. Jadi 20-20, 60 minit. Kita ambil lah 40 minit itu makan merapu. Sambil makan kacang, cucuk, kuih, kita katakan 40 minit. Kita nak bagi cukup sejam. Setuju Nah, makan saja 1 jam. Pernah kau istighfar 1 jam? Kau cakap betul-betul, bakul rotan kau. Pernah? Kau pernah Mimi? 10 minit istighfar pun kau rasa panjang sangat sudah. Nampak kah? Yang boleh cuba membandingkan ya, bukan menuduh kamu orang ya. Ku tahu kamu orang sentiasa berzikir saja, beristighfar saja, tahukah? Nah, jika tidak pun kau lakukan dengan mulutmu, orang yang menuntut ilmu itu malaikat mengistighfarkan untuk mereka, tahukah? Kau tidak sebut astagfirullah, tapi malaikat menyebut untukmu. Para malaikat menyebut untuk kalian, tahukah? Ya Allah, ampunkanlah si rantau ini. Ya Allah, ampunkanlah si Lina ini. Nah, siapapun yang niatnya untuk menuntut ilmu. Faham tak? Itu berdasarkan kepada hadis. Man salaka tariqan ilal ilmi. Hadis itu bunyinya. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Versi redaksi hadis yang sama. Di ujungnya disebut. Fastaghfarul malaikatu alaihim. Para malaikat beristighfar kepadanya. Baca apa? Dalam Sirus Salikin itu pun ada. Ketika musannifnya Syekh Abdul Samad Falambani membincangkan tentang ilmu. Ya kan? Oh, kalau begitu cukup lah Ustaz, biarlah apa nama ni malaikat. Nah, malaikat punya hal, kau sendiri macam mana? Sebab kita bercakap tentang diri kita kan? Nah, dari awal tadi kita bercakap tentang diri kita. Berikanlah, persembahkanlah. Persembah apa? Persembahkan diri kita. Itu kita bercakap. Jadi diri kita bagaimana? Kalau diri kita makan saja 1 jam, istighfar tidak pernah 1 jam. Apalagi mau campur dengan salawat, mau campur dengan apa, dengan apa, dengan apa. 10 minit saja kita rasa lama sudah. Betul kan? Nah, itulah dirimu dan diriku juga. Malu kita pada Allah. Kita mempersembahkan diri kita yang kita sendiri tidak kenal keadaan diri kita. Nah, jika kenal keadaan diri kita, kita perlu rasa malu kepada Allah SWT kan? Betul kan? Perlu rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melebihkan segala urusan lain, hal lain. Sampai-sampai
melebihi keperluan. Tapi dalam urusan kita dengan Allah, kita tidak pernah meletakkan ianya satu keperluan. Boleh faham kan? Nah, itu muhasabahnya. Okey. Jadi ambillah keperluanmu secukupnya. Ya, untuk apa? Supaya kau dapat mempersembahkan dirimu. Ya, supaya kau dapat mempersembahkan dirimu dengan penyembahan, ai taat dan patuh, ai melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Begitu. Engkaulah hambanya yang melarikan diri daripada Tuhanmu. Betul bah, seperti kita sebutkan tadi kan? Kita sebut sudah. Kita secara tidak sedar mungkin melarikan diri, sedang melarikan diri daripada Allah SWT. Atau kita secara tidak sedar sedang menjauhkan diri kita daripada Allah SWT. Ini berarti Allah menghendaki kita dekat dengannya. Tapi kita sendiri yang bertindak menjauhkan diri daripadanya. Kenapa? Nah, terkait dengan hal yang kita sebutkan tadi. Kita tidak dapat mempersembahkan diri kita yang terbaik. Kita tidak dapat mempersembahkan ubudiyah kita. Itu masalah. Boleh takut kamu orang keliru ya. Bukan boleh takut kamu orang, takut yang orang lain. Kamu orang kalau keliru nampak saja. Okey. Ubudiyah dengan makna mudah ya. Ini makna mudah ya. Makna yang dalam budak-budak sebut tadi lain sikit. Makna mudahnya adalah sempurna hubungannya, hubungan kehambaan dengan Allah. Itu maksudnya. Okey, jadi kita nak kaitkan dengan isu, nak kaitkan dengan hal Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ni jemput kita, kita gunakan istilah jemputnya. Allah sentiasa menjemput kita untuk hampir dengannya. Ya. Allah SWT sentiasa menjemput kita untuk hampir dengannya. Tapi bentuk hampir dengannya bagaimana? Kita bincang bentuk dulu. Bentuk hampir itu adalah kita present, kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Ya. Kita mempersembahkan. Ayatnya ialah kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Okey, timbul. Macam mana kita mempersembahkan diri kita kepada Allah? Disebut di situ penyembahan, betul kan? Dalam teks kita penyembahan. Penyembahan kita tukar kepada makna mudah ya. Penyembahan. Okey, makna mudahnya adalah melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Boleh saja kita sebut melaksanakan agama, boleh, ya kan? Tapi melaksanakan yang disuruh, meninggalkan itu lebih baik, lebih mudah, lebih bagus difahami. Okey, melaksanakan yang disuruh ya, dan bahasa tu jadi panjang, melaksanakan, laksana sudahlah kan, laksanakan yang disuruh dan tinggal. Nah, begitu saja yang dilarang. Dengan kita tambah ini, kita tambah supaya kuat hujah kita dengan benar dan ikhlas. Ya, benar dan ikhlas ini merupakan kunci Allah menerima kita. Itu maksud. Boleh faham lah.
Jadi kita mempersembahkan diri. Kita persembahkan diri kita hari-hari. Macam saat sekarang ni kita sedang mempersembahkan. Walid sedang mempersembahkan diri Walid. Kamu orang sedang mempersembahkan diri orang kamu orang. Masing-masing tertakluk niat masing-masing. Faham kah? Nah. Sekarang. Per time being. Sekejap lagi kita makan. Nah, ketika makan itu kita mempersembahkan diri kita kepada Allah SWT dengan aktiviti makan. Nah, lepas makan, pulang kita tidur. Kita mempersembahkan diri kita kepada Allah SWT dengan aktiviti tidur. Dan begitulah majasnya kepada semua hal dalam kehidupan kita 24 jam. Nah, sebab itu kita belajar daripada Tanwirul Qulub Ibn Atha'illah Iskandari, ya. Bagaimana mau menjadikan 24 jam ini ibadah. Nah, jika 24 jam ini betul kita berada di atas ibadah, berarti kita mempersembahkan diri kita sebagai beribadah 24 jam kepada Allah SWT. Faham tak? Ya, nah itu. Di sana perlu faham bahawa ibadah itu bukan sembahyang, puasa, zakat, haji. Bukan itu saja. Perlu faham 24 jam itu apapun aktiviti kita adalah ibadah. Diri kita yang terlibat dengan aktiviti itu menjadi ibadah. Nah, begitu. Okey. Nah, jika sudah paham itu, sekarang kita kaitkan yang tadi. Ya. Tadi katanya apa? Engkaulah hamba yang melarikan diri daripada Tuhanmu. Ya betul, kita yang lari daripada Tuhan. Padahal Tuhan sentiasa menunggu kita saja. Walid mau guna istilah itu, Walid takut nanti kita syubhah dari segi makna, tahu kan? Allah menunggu kita. Syubhah maknanya kan? Tapi itu sebagai huraian saja, okey? Jangan kau berpegang dengan makna Allah menunggu kita. Maha suci Allah dengan sifat-sifat makhluk, tahu kan? Tapi Walid sebutnya sebagai pencerahan. Ya, untuk memaksudkan, untuk memberi maksud bahawa Allah SWT sesungguhnya mau kita hampir dengan dia, ya kan? Tapi kita yang melarikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala langsung ataupun tidak langsung, sedar ataupun tidak sedar. Sebab itu, ya, ketika Walid pernah bertanya kamu orang, Allah mau kita jadi apa? Ya, datang agama, datang Rasul membawa agama kepada kita, dibekalkan kepada Rasul itu Al-Quran untuk mengajar kita umat. Nah, Allah mau kita jadi apa? Aku tanya sudah kan? Pernah tahu Walid tanya kah? Walid pernah tanya kah, Faz? Ha? Nah, Faz dia mau cakap dia takut saja. Ha? Pernah kan? Nah, lalu kau jawab apa? Ha? Pandai pun Faz. Jadi orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Berarti Allah mau kita sempurna hubungan dengan dia kan? Dan hal itu tidak dinafikan. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Ada banyak tempat itu. Perkataan-perkataan yang menyebut wali selain daripada hal pemimpin. Ya kan? Nah, itu membawa maksud kepada apa ya? Membawa maksud kepada Allah mau kita sempurna hubungan dengannya. Ada banyak ayat. Macam mana bunyinya, Miji? Kau ingatkah? Walid ni kadang-kadang spontan lupa saja. Tua sudah, lemah sudah otak, tahu kan? Nah, antaranya adalah innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Allah menyebut tentang wali di situ. Nah, inna awliya Allah fala takha, macam mana bunyinya? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini kan? Allah menyebut. Jadi kesimpulannya, Allah mau kita menjadi wali. Faham tak? Allah mau kita apa? Didatangkan kepada kita Nabi. Dari Nabi itu menjadi model kepada agama. Berarti didatangkan kepada kita agama. Didatangkan kepada kita bersama dengan Nabi itu petunjuk yang namanya Al-Quran. Untuk kita. Allah mau kita jadi apa? Jadi jawapannya Allah mau kita jadi wali. Tapi perkataan itu mungkin nanti kelang kabut di kalangan orang-orang yang tidak mengaji itu kan. Nah, jadi kita tafsirkan terus. Allah mau kita sempurna hubungan dengannya. Itu dijawab oleh Faz tadi. Betul loh Faz? Pandai sudah. Okey Pak.
jika Allah mau kita sempurna hubungan dengannya, itu langsung terkait dengan proses. Kita belajar sudah. Ada 4 prosesnya kan? Nah, sebut satu persatu, Mimi. Pandai Bang Mimi. Volumenya saja pelan sikit kan? Nah, volume tidak besar sudah. Ada speaker di dalam kecil. Soundnya. Okey. Nah, itu prosesnya. Ilmu pertama, ya, Allah mau kita sempurna hubungan dengannya. Terima ya? Faham ayatnya ya? Allah mau kita sempurna hubungan dengannya. Jelas ya? Nah, karena itu Allah memerintahkan kita supaya berilmu. Itu nomor 1. Ya kan? Allah mau kita berilmu, nomor 1. Nomor 2, sedar diri. Ya kan? Nah, dalil-dalilnya ada di sana. Nomor 3, Allah mau terima diri kita dulu. Faham tak? Dan nomor 4, baru sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kita belajar sudah semua orang. Sekarang kita menggunakan redaksinya. Allah terima, redaksinya adalah sempurna hubungan dengan Allah SWT. Kita nampak sudah dia punya strukturnya kan. Nah, untuk sampai kepada Allah terima kita, untuk sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, begitu. Nah, jadi jelas ya, jelas faktanya Allah memang memanggil kita. Allah memang menunggu kita dekat dengannya, gitu kan? Allah mau menerima kita. Dalam hadis-hadis sahih menyebut, ya, apabila engkau beristighfar sekali, Allah beristighfar kepadamu 10 kali. Masya Allah. Betapa Allah SWT menunggu-nunggu kita saja. Allah menunggu kita beristighfar. Sekali kau istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, Allah istighfar kepadamu 10 kali. Nah, berarti Allah memang menunggu-nunggu. Betul kan? Cuma jangan gunakan perkataan menunggu Allah seperti menunggu kita. Itu syubhah maknanya. Maksudnya Allah daripada sifat-sifat makhluk, ya. Tapi memberikan penjelasan supaya kita faham. Jelas ya? Itu. Nah, sama saja. Allah memang menunggu-nunggu kita, menunggu ubudiyah kita. Menunggu kehambaan kita. Menunggu kita mempersembahkan kehambaan kita yang terbaik, yang terbagus. Karena nanti dia akan reply, tahukah? Dia akan reply. Orang putih sudah aku. Dia akan membalasnya. Faham tak? Sama ada dia membalasnya dengan pahala kah, dengan apakah, itu hak Allah SWT. Jangan kau fikirkan. Tetapi pasti Allah akan membalasnya. Ya? Dan kemuncak Allah membalasnya, kemuncak boleh sebut. Ya? Allah membalasnya dengan dicintai. Ini kemuncaknya sudah. Ketika kau sampai di posisi pencinta, Allah akan membalasnya dengan dicintai. Dalam arti kata yang lain, Allah membalas cintamu karena kau menyintai dia. Kan? Allah, Masya Allah. Betul kan? Nah, Walid sampai di sini rasa macam nafas tersemput-semput saja, tahukah? Baru terfikir, bah, selama 54 tahun Allah panggil saja. Datanglah wahai Amir Hamdan kepadaku. Datanglah wahai Amir Hamdan kepadaku. Wahai Amir Hamdan, datanglah kepadaku. Nah, seolah-olahnya begitu kan? Seolah-olahnya begitu kan? Seolah-olah boleh sebutkan. Nah, kita semua andaikan begitu. Allah memanggil kau Atul, Atul datanglah kepadaku. Atul datanglah kepadaku. Puan Sri Siti Zubaidah pun sama juga. Allah memanggilmu. Datanglah kepadaku, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku. Nah, tapi kita mengabaikan. Nah, Walid cakap Walid di situ tadi ya. Nah, Walid mengabaikan. Buat tidak peduli, sibuk dengan dunia Walid, wah itu, ini. Mau jadi model lah. Jadi model perusahaan tu kan. Mau jadi begitulah, mau jadi beginilah, sibuk. Sudah sedar, 54 tahun sudah. Nah, terpukul dengan ayat ini. Engkaulah hamba yang melarikan diri dari Tuhanmu. Walid baik. Terpukul, pung. Macam hema kena kepala kedekup. Kelepeng. Nah, aku rupa-rupanya.
yang melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memanggilku. Kita yang melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memanggil-manggil kita. Ya. Nah, di ketika kita melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, kita terperangkap dengan iblis. Kita terperangkap dengan syaitan, kita terperangkap dengan hawa nafsu kita. Nah, mungkin ketika itu kita jadi iblis sudah. Ya kan? Kita jadi syaitan sudah. Kenapa? Kita terperangkap. Ketika kita melarikan diri daripada Allah SWT, kita terjebak dengan hal-hal yang mungkin tidak sampai memutuskan hubungan kita dengan Allah, tetapi merusakkan. Nah, terjebak kita dengan hal-hal merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama ada putus atau terjebak atau apa, inilah halang-halangan, inilah yang menghalang kita, ya, daripada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu dipahami. Jelas ya? Betul, sangat betul. Sangat betul apa yang disebut oleh musannif, mursyid kita, ya, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Betul. Kita yang lari, kan? Tengok saja telefon main. Ya betul bah, tengok telefon itu masalah PM ke-10, masalah DAP, masalah semua aku tengok bah, kan? Betul. Ya. Tidak dapat dinafikan. Tetapi dalam pada itu kita lari daripada Allah, kita tidak sedar. Kan? Kau kasih satu contoh Mizi lari daripada Allah macam mana Mizi? Kau mau tengok kau punya utak itu sampai ke tidak sampai aku cakap ni. Nah, mudah saja Mizi. Hayya 'alas salam. Panggil di surau inilah. Kan? Kita masih lagi buat tidak tahu saja, buat itu, buat ini tanpa ada darurahnya, faham tak? Nah, di sana ada darurah kan? Faham tak? Nah, Walid maksudkan tanpa ada darurahnya. Bukan ada hal, bukan ada kerja yang kau sedang buat. Kau nganga saja. Tak apalah, sekejap lagi lah. Sekejap lagi lah. Itu contoh. Ya kan? Kita lari daripada Allah SWT. Itu contoh. Boleh faham tak? Nah, apalagi dalam soal-soal kerohanian. Nah, itu kita kait soal-soal kerohanian itu lebih penting. Betul kan? Kita lari daripada Allah bagaimana? Kita tidak beristighfar, kita tidak berzikir, kita tidak itu, kita tidak ini, yang terkait dengan rohaniah kita sendiri. Ataupun kita berkira-kira. Oh, berkira betul, berzikir cun-cun 100 saja. Kan? Cun-cun 100 saja. Istighfar, sallallahu. Istighfar bunyinya macam itu. Bukan astaghfirullahalazim. Sambil rohaniah, akal dan hatinya melihat kepada kesalahan-kesalahan dosanya. Bukan. Astagfirullahaladzim. Lagi cepat, lagi habis, lagi bagus. Kadang-kadang dia tengok. Kalau dia astagfirullah 5 minit. Nah, dia nanti pakai yang 5 minit itu. Nah, habis 5 minit. Baling terus tasbihnya. Terus. Nah, itu keadaan kita kan. Langsung tidak langsung, sedar tidak sedar. Itulah yang kita sedang present kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah. Aduh. Rusak kita. Allah ya Allah. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita. Bahawa Walid mau keluar daripada keadaan-keadaan ini. Tahu kan? Aku pun tidak mau sudah. Aku mau duduk sorang-sorang saja penjuru sana nanti. Segera aku mau buat pondokku di penjuru sana. Duduk sorang-sorang saja di situ. Cakap pakai walkie-talkie saja. Jul, siapa mau jumpa Walid, cakap pakai walkie-talkie saja. Kenapa kau? Nah, kau jangan masuk dalam Facebook ya. Okey. Kembalilah kepadanya. Nah, ini nasihat seruannya Maulana Mursyid.
Hakikatnya Nabi, Rasul, termasuk Allah sendiri menyerukan ini kepada kita, kan? Kembalilah kepadanya, kepada Allah SWT. Ayo kita kembali, Pak. Ha? Nah, Walid pun sedar diri sudah, ini malam aku sedar, Pak. 54 tahun berlalu aku tidak sedar, Pak. Nah, sekarang aku sedar sudah. Yuk kita kembali kepada Allah, semua kita. Dan semua kita perlu kepada kesedaran. Ha? Rupa-rupanya kita yang sedang lari. Ya. Bukan Allah tidak memanggil, bukan Allah tidak menjemput kita. Kita yang lari, Pak. Kembalilah kepadanya, kepada Allah. Rendahkanlah dirimu terhadapnya. Rendahkanlah. Nah, istilahnya tawadhu'. Ada yang menyebut khudu' wa tawadhu'. Nah, itu istilah Arabnya. Khudu' wa tawadhu'. Khudu' dengan makna menyerahkan diri. Wa tawadhu' dengan makna menundukkan, merendahkan. Jadi kita pakai semua makna di situ. Rendahkanlah dirimu terhadapnya. Jadi bila tawadhu', bila khudu', bila tawadhu', lawannya apa? Jangan sombong, jangan ego, ya kan? Jangan takabur, ya, jangan belagak pandai. Nah, itu istilah-istilah huraian. Nah, kita merendah diri, ya. Rendahkanlah dirimu terhadapnya, terhadap Allah SWT. Tidak ada untung apapun kita sombong terhadap Allah, bahkan kita yang rugi, kan? Bahkan kita yang rugi. Kita termasuk orang yang menzalimi diri kita sendiri apabila kita sombong terhadap Allah. Nah, bagaimana sombong terhadap Allah? Nah, kita cerita sudah tadi, lawan daripada hal-hal yang kita sebutkan. Allah memanggil kita, kita berpaling daripada panggilan Allah. Kita terlibat dengan hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang lebih bersifat mementingkan diri kita. Begitu. Allah, Masya Allah. Jadi rendahkanlah dirimu terhadapnya. Ya, rendahkanlah, buanglah egomu. Dan buanglah sombongmu. Buanglah rasa, apapun rasa yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Kita buang saja. Walid cakap dengan kamu orang rasa mau duduk atas kapal, pakai sepeda saja, Pak. Nah, sekarang aku tidak mau sudah, Pak, kapal-kapal ke apa, aku tidak mau sudah. Nah, itu Walid ada but itu mau cari lauk kasih kamu orang makan. Nah, itu jangan kamu orang kacau, Pak, butku. Tunggu injin saja. Okey. Tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada perintahnya. Nah, itu ini tunduk di sini lebih sesuai dengan makna khudu' kita sebutkan tadi. Ya. Tunduk, teks Arabnya, perkataan Arab, istilah Arabnya adalah khudu'un. Khudu'un. Nah, itu lebih sesuai. Tunduk kepada perintahnya, khudu' kepada perintahnya. Karena tunduk di situ dengan makna menyerah, tunduk di situ dengan makna menyerah. Khudu' itu dengan makna menyerah. Menyerah untuk apa? Untuk dipakaikan kepada diri kita perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dalam bahasa mudah, tunduk kepada perintahnya, pakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pakai. Jadikan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pakaian kita. Dengan melaksanakannya, katanya. Dengan melaksanakannya perintah itu. Jadi, tadi kita sebut pakaiannya. Jadikan dia pakaian kita. Kita pakai perintah Allah SWT. Ya, cara pakainya macam mana? Melaksanakan. Nah, itu cara pakainya. Kemudian, tunduk kepada larangannya. Demikian juga. Tunduk kepada larangannya. Sama saja makna tadi. Pakai juga begitu. Kan? Dengan menghentikannya, menghentikan, meninggalkan.
menjauhkan. Nah, ai kan semuanya itu. Menghentikan, meninggalkan, menjauhkan daripada larangannya. Nah, sekarang kita kombinasikan suruhan dengan larangan. Ya, kombinasi keduanya itu kita panggil apa? Agama. Jadi pakailah agama dalam diri kita. Maksudnya begitu. Ya. Paham, Fas? Kombinasi antara suruhan, ya, pakai yang disuruh, melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Suruh dengan larang itulah dipanggil agama. Nah, jadi secara fahaman, ya, kita paham sudah sekarang. Pakailah agama, ambillah agama dan pakailah pada diri kita. Atau pakailah agama dalam diri kita. Kita sedang bercakap diri kita. Ya, jangan diri kita tidak memakai agama. Apabila kita tidak memakai agama, kita lebih buruk dari haiwan. Ya kan? Allah, Masya Allah. Bersabar katanya, bersabar serta pasrah dengan semua ketentuannya. Sedangkan di sisi lain, nah ini lebih ke rohaniannya, lebih kepada rohaniah kita. Nah, bersabar. Sabar itu tentang rohaniah, tentang kerohanian, betul. Nah, itu kita belajar semuanya. Termasuk hal rohaniah di sana. Bersabar serta pasrah. Sabar serta pasrah. Pasrah itu dengan makna menyerah pada dasarnya. Betul kan? Menyerah. Menyerah apa? Menyerahkan perasaan kita. Nah, itu pasrah. Ya? Bersabar, nah itu satu hal. Serta menyerahkan, serta pasrah, menyerahkan perasaanmu. Ya? Menyerahkan perasaanmu dengan terhadap. Dengan terhadap semua ketentuannya. Semua boleh juga dimaknakan dengan segala. Ya. Semua segala ketentuannya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kerohaniah kita, dalam keadaan yang bersabar, kita paham sudah sabar itu maknanya apa. Kemudian pasrah, ya, menyerahkan perasaan kita, hati dan perasaan kita, ya, terhadap semua segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mau tentukan bagaimana. Nah, kita tetap pasrah, gitu kan? Kita tetap sabar dan pasrah, betul kan? Sakit. Nah, ini hari Walid sakit, Bang. Sakit sini, sakit. Ada lagi satu gigi sakit pula. Ini peringkat nenek-nenek sudah nih. Sakit pula. Cobalah. Okey. Pasrah tadi lah kan. Kita pasrah saja. Padahal macam-macam hal kita terlibatkan. Pasrah saja. Walid marah pun dia pasrah. Kan? Walid suka pun dia pasrah. Dengan kan? Betul kan? Dan bersabar saja dia. Allah akan kasih dia ilmu, insyaAllah. Karena sabarnya, karena pasrahnya, Allah akan kasih dia ilmu. Kalau kita berbincang tentang ilmu, ilmu itu sendiri menuntut kita bersabar dan menuntut kita pasrah, betul kan? Masya Allah. Okey. Kemudian kata musannif, apabila semuanya ini telah engkau sempurnakan. Apabila semuanya ini, dia menggunakan perkataan ini, isim isyarah. Berarti ada faktanya di sana. Apa faktanya? Apabila semuanya ini. Nah, faktanya apa? Nah, faktanya balik kepada kita tadi. Engkau mempersembahkan dirimu. Ya kan? Dengan penyembahan melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Ya kan? Nah, itu.
Jika sempurna, apabila semua ini, nah ini dirujukkan kepada hal yang boleh disebutkan tadi. Apabila semuanya ini telah engkau sempurnakan, berarti berlaku dengan sempurna. Ubudiyah kita sempurna, ya, diri kita sempurna, penyembahan kita sempurna. Itu apa akan terjadi jika sempurna? Ada sempurna kan? Sebab kita paling kurang kita belajar ada 3 tahap, betul? Itu paling kurang dalam konteks kita bercakap, ya, kita belajar, ya. Tahap awal, tahap pertengahan, tahap sempurna di ujungnya, betul? Kan? Begitu kan? Ada boleh belajar sudah 3 tahap. Cuma istilah saja berbeza. Akidah istilahnya awal, betul kan? Lupa sudah. Iman ada tahap, iman lemah. Dia istilah Arabnya itu bidayah sampai nihayah. Antara bidayah dengan nihayah itu ada di tengah-tengahnya. Mutawassit itu kan, itu tentang iman. Nah, sekurang-kurangnya itu sekurang-kurangnya, ya, kita belajar 3 tahap. Nah, sama saja, Pak, kita pun dalam hal kesempurnaan, mau sampai kepada sempurna itu ada 3 tahap, ya, yang perlu dilalui. Kalau dalam prosesnya ada 4 tahap, ya. Ilmu kita sebut ilmu sedar diri, Allah terima diri, dan baru sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT, kan? Nah, begitu juga dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kita sebut tentang diri kita, kita sebut tentang persembahan diri kita. Kemudian penyembahan, artinya melaksanakan yang disuruh, meninggalkan. Semua ini mau sampai kepada sempurna, berarti perlu melalui tahap-tahapnya. Faham tak? Nah, tidak mungkin sampai sempurna terus, bah. Malam ini mengaji, besok semuanya sempurna. Mana mungkin gitu, bah, kan? Nah, kita perlu membawa rohaniah kita, perlu memperbetulkan jasmaniah kita, gitu kan? Mungkin kita perlu pujuk-pujuk, bah, Mizi. Betul kan? Kita perlu pujuk-pujuk saja rohaniah kita. Nah, Walid pun selalu macam itu, bah. Aku sembang dengan diriku sendiri, bah. Aku takut mamamu nampak aku sembang sorang-sorang, aku pergi sembang belakang sana sorang-sorang. Aku kasih tahu saja, nanti kamu orang jangan terkejut bila tengok aku sembang sorang-sorang. Aku sedang sembang dengan diriku sendiri, bah. Rantau. Kasih tahu dulu. Nanti kamu orang bilang aku masuk hantu. Jangan, bah. Okey. Nah, sembanglah sorang-sorang. Tanya diri kita sendiri. Kan? Cakap dengan diri kita, kenapa kau begitu keras hati? Wahai rohaniah, diriku sendiri, kenapa kau begitu keras hati? Berdosa pun kau tidak rasa berdosa, salah pun kau tidak rasa salah. Kau jauh daripada Allah, kau merasa syok, masih syok, masih happy saja. Nah, tanya diri sendiri begitu, kan? Faham tak? Faham tak, Fas? Nah, kau kalau mau buat dalam bilik kau saja, kau jangan pergi kandang kambing itu. Nanti kau cakap di kambing itu report dengan aku, tahu kah? Okey. Apabila semuanya ini telah engkau sempurnakan, Allahumma ya Allah, mudah-mudahan kita sampai kepada kesempurnaan. Ya, amin ya rabbal alamin. Telah engkau sempurnakan, berarti sempurnalah diri kita di situ. Sempurna diri berarti sempurnalah ubudiyah. Nah, itu. Maka telah sempurnalah penyembahanmu. Nah, itu ayatnya ada sudah, kan? Maka telah sempurnalah penyembahanmu. Penyembahan itulah ubudiyah. Kita sebut sudah tadi. Maka telah sempurnalah penyembahanmu, ai ubudiyahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut penyembahanmu. Mu itu Allah, ya. Bukan kita. Kita yang menyembahkan. Kita yang mempersembahkan. Nah, itu istilahnya tadi. Kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Itu disebut mu. Mu itu balik kepada Allah, bukan kita. Okey.
maka telah sempurnalah penyembahanmu. Ya, penyembahan kita kepada Allah SWT. Jadi penyembahan di situ dhabit ai ubudiyah, ya, ayat ubudiyah, kepada penyembahanmu kepada pemeliharamu. Pemeliharamu ai Allah SWT, Allah yang pelihara kita, Allah yang jaga kita, sama saja. Allah. Dan kalau ditanya bagaimana Allah memelihara kita, dengan agama. Kan kita pakai agama pada diri kita, kan? Apabila kita pakai agama pada diri kita, nah di sana ada pemeliharaan, penjagaan Allah kepada kita. Nah, jika kita tidak memakai agama kepada diri kita, nah Allah berlepas, ya, Allah berlepas daripada penjagaannya terhadap diri kita. Berarti kita hanyut, rusak dan terus, ya, paham kah? Dan datanglah kepadamu. Nah, apabila kita sempurna ubudiyahnya, ya, Allah menjaga kita, Allah memelihara kita. Dan datanglah kepadamu. Siapa yang mendatangkan? Allah yang mendatangkan, ya. Dan datanglah kepadamu, ai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan datanglah kepadamu, ai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecukupan. Apa makna kecukupan? Ai rasa mencukupi, memadai. Kecukupan ai rasa mencukupi dan memadai. Daripadanya ai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahasa mudahnya, apabila ubudiyah kita sempurna, Allah memelihara, menjaga kita sesuai ubudiyah kita. Nah, di sana Allah akan memberikan rasa cukup dan rasa memadai kepada kita. Paham tak? Nah, begitu maksudnya. Jika ubudiyah kita tidak sempurna, nah, kita mungkin tertarik-tarik saja dengan rasa cukup dan tidak cukup. Betul kan? Kita mungkin masih lagi rasa cukup dengan tidak cukup itu menarik kita. Rasa cukup sudah, boleh beli sudah iswara buruk. Nah, beli iswara buruk. Pakai iswara, datang pula rasa tidak cukup pula. Mau BMW pula misalnya. Kan? Itu contoh, ya. Contoh Walid, orang lain bukan Walid. Nah, padahal Walid mencukupi sudah dengan iswara itu, kan? Memadai sudah. Perlu apa Walid BMW? Perlu apa Walid Mercedes? Perlu apa Walid? Nah, aku tidak perlu apa semua itu. Paham tak? Perlu kapal terbang. Kapal terbang pun kita tidak perlu. Kau pakai driver saja, pakai pilot saja. Buat apa? Paham betul? Jadi Allah akan mencampakkan, memasukkan dalam rasa kita, perasaan kita, kecukupan, rasa cukup dan memadai. Nah, ketika itu, kau memadai saja. Kan? Cukup lah kita makan ini macam ini. Cukup. Alhamdulillah, kan? Nah, nanti kamu orang, kalau kamu orang dapat isteri yang dia memang memadai, mencukupi dan memadai apa yang ada, itu yang akan memudahkan kamu orang. Tahukah? Abang, ini hari aku mau makan rusa payau bakar. Mana kau mau cari payau bakar? Besok pula bilang, bang, ini hari aku mau makan. Nah, aku pun tidak tahu mau sebut makan apa, ya. Nah, mati kau tahukah? Nah, itu cerita tentang jadi isteri. Jadi suami pun serupa juga, kan? Kalau suamimu itu hari-hari dia mau makan ala Arab, ala itu, ala ini, mana kau tahu? Jenuh kau mau masak. Kalau kau masak asam pedas pun dia alhamdulillah rezeki kita hari ini. Kau goreng-goreng gitu saja pun alhamdulillah. Telur goreng pun alhamdulillah. Maggi pun alhamdulillah. Nah, itu mudah bagimu, kan? Kau pun tidak semak. Betul, kan? Paham, Bas?
Tapi kau makan dal kuat itu, Bashir Ahmad itu makan dal kuat, tahu tak? Nah, yang penting apabila sempurna ubudiyah kita, Allah akan memberikan kepada kita pemeliharaan, penjagaan. Allah menjaga kita. Ya. Sesungguhnya kita tidak mempunyai hidayah dan upaya apapun untuk menjaga kita. Yang maha menjaga itu adalah Allah SWT. Jadi kita bayangkan Allah menjaga kita. Okey. Kemudian Allah akan memasukkan dalam perasaan kita kecukupan memadai. Nah, jadi kita sentiasa rasa cukup, rasa memadai saja. Kan? Nah, betul bah. Walid sekarang baru Walid rasa keadaan itu, tahu tak? Kan? Sekarang baru Walid rasa apa? Rasa cukup saja, rasa memadai saja. Walid pun macam kamu orang, macam semua orang juga bah. Fikir mau kereta aku macam ini. Tahu tak? Ketika orang fikir kereta, aku fikir autopilot sudah kereta. 10 tahun dulu aku fikir kereta autopilot, tahu tak? Tidak payah memandu. Dia sendiri yang jalan. Aku fikir sudah. Jangan main-main bah kepala otak aku. Tahu tak? Tahu tak autopilot? Kau tidak payah, kau tidak perlu bah. Kau tidur saja dalam kereta itu. Sedar-sedar sampai Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur dia kata, Tuan, kita 10 minit lagi akan sampai ke Kuala Lumpur. Kereta itu akan kejutkan kau, tahu tak? Kau tidak percaya tak? Kau pergi jumpa Pakcik Zaki, kau pergi cakap dengan kereta dia. Proton, turunkan cermin. Turun, tanya dia. Kau tidak perlu tekan apa, cakap saja. Kau percaya tak? Kau percaya kami ni? Kau pernah tengok tak? Pernah tengok selesai. Ini dia orang ni mana pernah tengok ni? Kena kasih tahu juga bah anakku. Jangan sampai anakku macam katak buah tempurung saja. Itu tidak tahu, ini tidak tahu. 1 kaki berapa inci pun tidak tahu. 1 kilometer berapa meter pun tidak tahu. Jangan mah. Nah, jadi kalau kau free pergi menjumpa Pakcik Zaki itu. Pakcik tolong tunjuk kami kereta yang cakap saja dia jalankan kerja. Kalau Pakcik Zaki tidak mau kasih tunjuk, kita beli satu baru. Kita beda untuk tunjuk itu saja. Okey? Lepas tu kita buang dalam itu. Okey? Okey. Nah, berkenaan dengan hal ini. Berkenaan dengan hal yang dipertuturkan oleh Maulana Mursyid kita. Berkenaan dengan hal yang Walid jelaskan tadi. Musannif merujukkan kita kepada firman Allah. Alaihissallahu bikafin abdah. Itu ayatnya. Surah Az-Zumar ayat 36. Berarti ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ya. Tentang apa? Tentang sempurna ubudiyah, tentang Allah menjaga, tentang Allah mencukupkan. Nah, ini dalilnya. Maksudnya, bukankah. Ayat ini istifhamiyah, alaisa. Nanti belajar ya. Ayat istifhamiyah. Alaisa, bukankah? Nah, itu pertanyaannya. Bukankah Allah sudah cukup untuk melindungi hambanya? Ya Allah bertanya kepada kita ya. Bukankah Allah sudah cukup untuk melindungi hambanya? Ya betul. Sesungguhnya Allah maha melindungi, maha menjaga. Nah bagaimana? Nah kita sebut sudah tadi. Ya. Dia memelihara kita, menjaga kita. Ya. Dan bagaimana lagi? Dan dia mencukupkan kita. Itu termasuk di dalam perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah. Jelas itu. Kemudian kata musannif, apabila pengabdianmu kepadanya sudah diakuinya. Itu konteks proses yang kita perlu faham. Apabila pengabdianmu, ay ubudiyahmu, kepadanya, ay kepada Allah SWT, sudah diakuinya. Nah, apa maksud sudah diakuinya? Kita jarang menggunakan istilah diakui, Pak. Kita menggunakan istilah apa? Allah terima diri. Nah, itu istilah kita. Apabila pengabdianmu, ay ubudiyahmu kepadanya, kepada Allah sudah diakuinya, ay diterimanya. Begitu sebutnya. Kan?
maka dia akan mencintaimu. Maka dia, ai Allah SWT, akan mencintaimu. Allah akan mencintaimu, menyintai kita. Nah, di sini para ulama cenderung menggunakan konsep layanan, konsep Allah melayan, ya, yang telah kita bincangkan. Ya, sampai di sini Allah melayanmu dengan rahim. Ya, nanti satu tahap Allah melayanmu dengan latif. Nah, itu tentang terkait dengan Allah melayan hamba. Masih ingat ya? Jangan lupa ya, Allah melayan kita berapa cara? Berapa tahap? Betul. Nah, 3. Apa yang pertama? Rahman, Rahim, Latif. Nah, ingat baik itu. Nanti kitab besar mana pun kau belajar, nah, kau jumpa apa? Perkataan-perkataan itu. Sama saja. Maka dia, ai Allah SWT, akan mencintaimu, ai melayanmu. Itu. Akan mencintaimu. Nah, jadi termasukkan di antara makna mencintaimu itu adalah melayanmu dengan rahim. Masukkan di sana. Ya. Dan mengukuhkan kecintaanmu terhadapnya. Dan dia akan mengukuhkan kecintaan kita terhadapnya, terhadap Allah SWT. Ini yang dimaksudkan. Bukan kita yang membuat, Allah yang membuat. Bukan kita membuat. Kita cuma kita cuma mempersembahkan diri kita, mempersembahkan ubudiyah kita kepada Allah. Allah lah yang membuat, ya, sama ada cintanya kepada kita dan mengukuhkan cinta kita kepadanya. Allah yang membuat. Ya. Okey, kalau ditanya macam mana cara Allah mengukuhkan cinta kita kepadanya? Di dalam hatimu katanya, ya. Dia pun sebut di dalam hatimu. Di dalam hatimu, di dalam rasa dan perasaanmu. Kan? Nah, jadi kalau Walid mau sebutkan supaya kamu orang tidak tertanya-tanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan rasa cinta kita kepadanya dengan memberikan kepada kita kemuliaan. Terjemahannya, memberikan kita kemuliaan. Ada 3 tahap kemuliaan kita belajar sudah. Himmah, izzah, karamah. Dan yang keempat itu dipanggil mukjizat. Betul kan? Nah, kita jangan cakap tentang mukjizat. Mukjizat itu bagi Nabi Rasul saja. Ya kan? Nah, luar daripada Nabi Rasul, umat, ada 3 kemuliaan. Betul? Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan kecintaan kita terhadapnya dengan menganugerahkan, memberikan kepada kita, pertama dipanggil himmah. Yang kedua dipanggil izzah. Dan yang ketiga dipanggil karamah. Nah, kesesuaiannya tahap masing-masing. Kan? Nah, orang yang di tahap awam, tahap tawabin, nah itu dipanggil himmah. Nah, sebab itu dia semakin rasa suka, semakin rasa suka, semakin rasa suka untuk berhubungan dengan Allah SWT. Maju lagi dia, tahap muhafizin, muqarrabin. Allah akan menganugerahkan kepadanya izzah. Nah, dia menyebabkan lagi dia suka, lagi dia kasih. Sebut nama Allah saja, syuk, lazat saja. Nah, begitu. Kan? Nah, nanti sampai lagi tahap yang ketiga. Dia berada di posisi salihin, syuhada, siddiqin. Nah, Allah akan menganugerahkan kemuliaan namanya karamah. Nah, itu ketika itu mungkin mencari adat sudah. Kan? Dia sembahyang di Madinatul Munawwarah. Kita di sini solat Isya. Dia tadi ada dengan kita sebelum solat Isya. Mizi sama dengan kita. Nah, ketika kita mau solat Isya, dia berada di Madinatul Munawwarah pula. Nah, itu karamah namanya. Paham tak? Allah, Masya Allah. Nah, ini tidak pelik, Pak, kan? Tidak pelik, Pak. Mana tahu kita mizi sampai karamah dia. Nah, okey, terus kita. Menenteramkan kamu dengannya. Menenteramkan. Payah, menenangkan. Menenangkan, mendamaikan, membahagiakan. Nah, itu. Menenteramkan. Nah, menjadikan kita itu damai, tenang, bahagia dengannya. Dengannya ayat Allah SWT.
Jadi kita rasa bahagia saja dengan Allah. Biarlah orang mau melari kah, mau apa kah, mau macam mana kah. Aku bahagia dengan Allah SWT. Betul kan? Begitu. Biarlah orang mau bilang kita tidak handsome kah, kita apa kah, janji kita berbahagia dengan Allah kan? Dengan serban kita, dengan jubah kita, dengan ridak kita berbahagia dengan Allah, dengan Rasulullah, betul kan? Ini nampak awet di depan saja, kau buang campak kopiah sudah. Ha? Nah itu contoh, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati. Faham tak? Okey. Allah yang memberi ketenangan, Allah yang memberi kebahagiaan begitu. Kan? Nah, jika Allah tidak berikan kepadamu, kau buat macam mana pun kau tidak akan bahagia. Faham tak? Susah saja, kelang kabut saja. Kan? Bila kelang kabut, kau pun pergi cari bomo siam, dukun siam. Kasih santet. Kasih sihir. Lagi tambah kelang kabut. Tahu tak? Semalam ke kita? Semalam lah kan? Ada kes tu kan? Semalam. Semalam lah betul. Itu masalah. Dia suka kepada lelaki ini tidak suka kepada dia. Tiba-tiba lelaki ini menikah dengan orang lain. Orang lain yang lelaki itu menikah, kawannya. Nah, dia pun stres pikir, pergi cari dukun, sihir. Macam-macam jadi sudah. Tahu tak? Nah, itulah. Itu apa dia? Itu gambaran apa? Gambaran tidak tenang. Ya? Gambaran tidak damai. Ya? Gambaran tidak bahagia. Paham tak? Nah, itu yang terjadi. Nah, dari sudut itu ya. Dari sudut lain sama saja. Manusia akan bertindak luar daripada batasan-batasan apabila mereka sebenarnya tidak tentram, tidak tenang. Jiwa mereka sedang sakit, jiwa mereka sedang kacau. Ya kan? Okey, kemudian kata musannif, mendekatkan kamu dengannya. No, bahkan Allah akan mendekatkan kita dengannya. Nah, ini satu hal yang apa? Yang agak unik ya. Unik di sini maksudnya bukan kita yang perlu bekerja keras. Paham tak? Nah, Allah mencampakkan rasa untuk kita dekat dengannya. Paham tak? Nah, ini satu hal yang tidak berlaku kepada semua orang. Tidak berlaku kepada semua orang. Hanya berlaku kepada orang yang tadi kita sebut sudah, orang yang ubudiyahnya bagus. Orang ubudiyahnya sempurna. Orang yang mempersembahkan diri kepada Allah dalam keadaan semuanya taat dan patuh kepadanya. Nah itu. Faham tak? Okey. Jadi mendekatkan kamu dengannya. Allah akan mendekatkan kita dengannya. Masya Allah. Bukan satu hal yang mudah untuk kita cakap dekat dengan Allah ya. Melainkan dengan pertolongan Allah. Itu maksudnya. Subhanallah. Okey. Kemudian katanya, mendekatkan kamu dengannya, ay Allah, sehingga engkau menjadi orang yang redha terhadapnya. Kita dekat dengan dia, kita didekatkan dengan dia. Ya. Nah, jadi di sana apabila dekat, kita akan memahami. Faham tak? Kita akan memahami dia. Ya, itu tabiat saja manusia ya. Manusia mana-mana pun ketika dekat, nah, mereka akan saling memahami, betul? Ya, contoh suami isteri, bah. Nanti dia akan saling memahami, bah. Ya. Walid ada seorang kawan, sebelum menikah bergaduh saja dia orang itu. Sampai-sampai Walid cadang, kamu orang jangan menikah. Nah, lepas menikah bagus saja. Ada apa? Kawan Walid, kawan. Yang perempuan itu pun kawan memang kenal tu kan. Oh, gaduh saja macam-macam hal. Sampai-sampai bertunang pun gaduh-gaduh juga. Walid bercadang, kau janganlah. Kau nanti kau menikah dengan dia nanti kau pun susah, dia pun susah. Kami sampai begitu. Tapi akhirnya dia, kerana dia malu, dia takut mak bapaknya malu begitu begini, dan dia pun menikah juga. Tak apalah, tawakal lah. Nah, lepas menikah bagus rupanya. Bukan main manja lagi, kau tahu kah? Kan? Jadi apa? Nah, di sana kerana dekat itu menyebabkan mereka saling memahami. Faham tak? Ya? Jauh mungkin tidak faham. Ketika jauh itu,
Orang semuanya tidak elok belaka. Cemburu saja, begitu, begini. Dekat, nah, saling faham. Rupa-rupanya jadi bagus. Faham sih? Nah, majasnya itu, kiasannya itu kita dengan Allah SWT. Sehingga engkau menjadi orang yang redha kepadanya. Apabila Allah mendekatkan kita dengannya, nah di sana nanti kita akan memahaminya. Nah ketika kita memahaminya, kita akan menjadi orang yang redha terhadapnya dalam segala keadaan. Kan? Karena kita tidak paham, kita pun tidak tahu mau redha kah, macam mana kah. Kadang-kadang mulut cakap redha, tapi hati kita bergelora, kan? Kan? Nah, mulut cakap redha orang perempuan, tapi dengar suami menikah lain dia mengamuk, bah. Astagfirullah. Orang perempuan ni tu kan. Itulah. Kita redha lah, kita redha. Tapi dalam bab menikah jangan. Dia tidak redha. Nah, itu contoh saja. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Nanti aku pun tidak dapat minum kopi juga, Pak. Okey, Pak. Terus. Habis sudah, Nah, mendekatkan kamu dengannya, dengan Allah, sehingga engkau menjadi orang yang redha terhadapnya. Redha itu dikaitkan dengan faham hubungan. Babit. Nanti perkataan ini kamu orang akan guna ke depan. Jadi orang yang redha faham hubungan. Nah, karena faham hubungan itu satu hal yang lain. Faham hubungan. Kita faham hubungan, Kita faham hubungan kita dengan Allah begini. Kita faham hubungan manusia kita dengan Mizi dengan Yana. Mizi faham hubungan dengan Yana begini. Nah, contohnya, Mizi pun Yana pun faham hubungan dengan Mizi begini. Tidak boleh jumpa Mizi, tidak boleh karena Mizi lebay pondok, bah. Mana boleh cakap di berjalan. Dia faham itu, bah. Karena itu dia tidak ajak kau jumpa, kan? Cantik, bah. Kalau dia tidak faham, dia ajak kau jumpa saja. Dating sana, dating sini. Betul kan? Belakang pokok pisang sana, belakang kelapa sawit sana. Nah, jangan kasih aku jumpa. Tahu aku rotan, tidak kira anak siapa. Tahu tak? Paham sih? Paham kamu orang? Nah, ketika kita faham, nah redha itu terjadi apabila kita memahami hubungan kita dengan Allah SWT. Dalam segala keadaan. Yang paling penting dalam segala keadaan apapun, itu yang paling penting, bah. Sebab kita ini kadang-kadang keadaan ini kita bagus, keadaan ini kita tidak bagus, kan? Keadaan ini kita bagus. Nah, contoh keadaan yang kita suka, nah itu semuanya bagus. Keadaan yang kita tidak suka, nah kita jadi lain macam, betul kan? Padahal yang kita suka kah, yang kita tidak suka kah, pada sisi Allah SWT semuanya bagus, bah. Betul kan? Sihat sakit pada sisi Allah semuanya bagus. Nah, kita mau ngam dengan Allah supaya kita sihat pun bagus, sakit pun bagus. Nah, itu kita perlu kepada understanding, kita perlu kepada faham hubungan. Nah, itu yang disebut sebagai redha. Selama mana kita tidak faham hubungan, nah kita pun acah-acah bagus saja, acah-acah redha, tahu kan? Nah, ini yang terjadi kepada kita, acah-acah redha. Dengan sama lah dalam hal-hal lain. Acah semuanya. Acah-acah bagus, acah-acah mengaji, acah-acah ilmu, acah-acah tahu, acah itu acah, semuanya acah. Kita bukan berada di posisi yang sebenarnya. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pengajaran tuntunan ini menyentuh akal kita, menyentuh hati kita untuk kita terus berjalan kepada Allah SWT dalam keadaan-keadaan yang sempurna ubudiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berhenti di situ. Semenjak musannif Allah. Ada soalan kah? Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.